Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan peneliti dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Benedictus Devin Arditiawan yang akan melakukan pemaparan mengenai tentang penelitian yang kita lakukan pada bulan Maret mengenai desain eksperimen pengembangan briket dari limbah biomasa sebagai energi baru terbarukan dengan teman saya, Dennis Arisandi, dan beberapa dosen saya, yaitu ada Profesor Hartini, Pak Zainal, dan juga Bu Faradina. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai problem atau permasalahan yang diangkat dalam pembuatan briket, yang nantinya akan dijelaskan juga bagaimana cara pembuatan briketnya, kemudian hasilnya seperti apa, dan akan dilakukan analisa serta dampak lingkungan dan harapannya untuk kedepannya. Nah, pembuatan briket ini berangkat dari permasalahan ketersediaan energi fosil di Indonesia yang cenderung akan habis karena kurun waktu kurang lebih 13 tahun mendatang akan berkurang untuk kapasitasnya. Namun di sisi lain berkebalikan dengan kebutuhan energi di Indonesia yang cenderung meningkat. Dengan adanya pemanfaatan biomasa untuk dijadikan briket ini akan menggantikan energi fosil tersebut dengan energi terbarukan, yaitu biomasa. Yang kedua, seperti yang kita tahu, dampak penggunaan bahan bakar fosil yang memiliki dampak negatif yang cukup besar, terutama pada saat proses pembakaran minyak dan gas bumi yang menghasilkan karbon dioksida yang cukup banyak. Dan hal ini juga didukung dan mendukung program dari target pemerintah mengenai net zero emission pada tahun 2050. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, potensi biomasa di Indonesia ini cukup banyak ya. Ini saya salah satunya sebagai sebuah penelitian di Jawa Tengah, beberapa kabupaten memiliki jumlah biomasa yang cukup banyak, dimulai dari Kebumen hingga Grobogan. Nah, ini masing-masing dari biomasa ini bisa dijadikan pembuatan briket seperti itu. Nah, dalam pembuatan briket di penelitian ini dengan menggunakan 3 bahan baku atau 3 limbah biomasa dari kulit melinjo, kulit kakao, batang tembakau, dan ada 2 bahan perekat, yaitu tepung tapioka serta tanah liat. 3 jenis bahan ini tidak terlalu banyak diteliti oleh banyak orang, dan kita bisa fokus ke dalam 3 bahan ini untuk sebagai desain eksperimen. Untuk langkah-langkahnya, dimulai dari pencacahan limbah biomasa yang sudah dikumpulkan tadi, kemudian dilakukan karbonisasi untuk pembakaran biomasanya, dan juga penghalusan serta penyaringan yang sudah dikarbonisasi tersebut agar sifat perekatnya itu lebih besar. Kemudian pembuatan bahan perekat dengan melakukan pemanasan air, dan nantinya akan dilakukan pencampuran dengan tepung tapioka dan juga tanah liat. Nah, masing-masing nanti akan dilakukan beberapa kombinasi, kemudian dicampur dan dicetak serta dilakukan pengeringan. Nah, ini merupakan hasil dari pembuatan briket yang sudah kita lakukan, dan campuran komposisinya ada karbonisasi 90% dan juga 10% dari bahan perekat. Masing-masing kombinasi ini dilakukan sebanyak 4 kali replikasi yang nantinya akan dilakukan uji laboratorium dari setiap kombinasinya dengan acuan 4 parameter SNI, yaitu kadar air, kadar abu, volatilometer, dan juga nilai kalor. Nah, ini merupakan hasil rata-rata dari uji laboratorium dan didapatkan campuran terbaik, yaitu dari kulit melinjo dan tepung tapioka, dikarenakan nilai kalornya itu yang dihasilkan lebih dari acuan SNI, yaitu 5.453. Ini merupakan rekapitulasi dari potensi briket yang dimiliki di setiap kabupaten di wilayah Jawa Tengah, termasuk dari 3 bahan baku yang sudah kita lakukan di desain eksperimen, dan sisanya itu dilakukan studi literatur. Dan ini untuk visualisasi dari masing-masing wilayah di kabupaten di wilayah Jawa Tengah, bisa dilihat mana saja biomasa yang memiliki potensi untuk dijadikan briket wilayahnya, seperti itu.
Selain pembuatannya, kita juga melakukan analisis LCA atau dampak lingkungannya dengan metode life cycle assessment dengan mengambil nilai eco-cost-nya, eco-efficiency index, dan juga eco-efficiency ratio. Namun untuk nilai dari EEI sendiri untuk semua kombinasi ini tergolong affordable dan juga sustainable. Namun untuk EER itu hanya kombinasi 6 yang menunjukkan efisiensi ekologi terbaik dan juga eco-cost-nya juga cenderung tinggi. Maka dari itu kita lakukan rekomendasi perbaikan untuk menggantikan penggunaan mesin dan bensin menjadi lebih manual, dan perbaikan ini terbukti efektif untuk menurunkan nilai tersebut. Nah, ini merupakan hasil dari uji asumsi klasiknya terkait dengan perbedaan bahan bakar yang digunakan. Dan harapan dari penelitian ini adalah pastinya apabila ini diterapkan di setiap masyarakat di masing-masing kabupaten akan membuat emisi karbon di Indonesia itu cenderung menurun, dan nantinya penggunaan bahan bakar fosil juga tidak terlalu banyak dan dialihkan ke energi baru terbarukan seperti pemanfaatan briket ini. Oke, nanti buat penelitian selanjutnya bisa dilakukan pengembangan kombinasi yang lebih banyak dan bisa mengetahui kombinasi dengan campuran terbaik mana saja yang bisa dijadikan briket seperti itu. Sekian penjelasan tentang penelitian yang kita lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.